Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Ustadz-ustadzah sekalian, tiada kata yang pantas terucapkan dari lisan kita kecuali ucapan tahmid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam acara Sarasehan mendidik anak dengan metode BCM, bermain cerita dan menyanyi bersama Ustadz Wuntat Waman Semboto. Tepuk tangan yang meriah. Waduh, hebat ini. Masa semangat ya. Coba biar semangat, ikuti perintah saya. Semuanya siap loh. Kapok satu, hati-hati. Satu, keliru maju. Satu, duanya di atas. Tepuk dua. Siapa ini ya? Oh, baru alamun ya. Tepuk dua. Dua satu. Satu dua. Satu. Sate. Loh ya kan? Ini berarti belum siap ini saraseannya ini ya. Ulangi coba, siap. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Nah, sudah sip. Kalau kau anak soleh tepuk dua. Kok tiga? Siapa itu yang tiga ya? Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk satu. 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 Saku. Saku. Nah, makanya perhati. Sekarang coba siap. Pura-pura jadi anak dulu ya. Kalau kau anak soleh, ulangi. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh senyum manis. Itu senyum kak. Enggak senyum manis. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh siap ngaji, tangan diangkat ke atas bilang siap ya. Kalau kau anak soleh siap ngaji. Siap. Siap gitu nadanya. Kalau kau anak soleh siap ngaji. Siap. Putra dengan putri coba semangat mana? Putri dulu. Kalau kau anak soleh siap ngaji. Siap. Putra nggak boleh kalah. Kalau kau anak soleh siap ngaji. Siap. Bersama-sama. Siap tangannya? Siap loh. Kalau kau anak soleh siap nangis. Siap. Nah, nangis siapnya. Ustadz Ustadzah, itulah tadi sedikit bagaimana seakan-akan kita sudah berhadapan dengan santri. Bagaimana upaya kita mengupayakan supaya dalam hal ini kita bisa membuat suasana yang menyenangkan. Nah, kembali sekali lagi Ustadz, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini, kesempatan kali ini Allah mempertemukan saya dengan para panji-panji. Maukah saya katakan panji? Mau tidak? Panji itu bukan panji milenium. Panji itu pasukan jihad. Mau tidak? Oh, jihad kita tidak harus pergi ke jauh-jauh ke Palestina. Nggak usah bawa pistol. Nggak usah bawa bom. Malah tidak, itu jihad kita bagaimana menghancurkan kezoliman, menghancurkan kemaksiatan terutama yang ada dalam jiwa anak, supaya dari akhlak yang buruk berpindah kepada akhlak yang baik. Minadz-dzulumati ilan nur. Setuju? Setuju. Jihad kita jadi ustadz ustadzah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Sekali lagi, setuju? Setuju.
Sekarang kita berupaya bersama-sama bagaimana anak-anak itu tidak cuman jadi anak soleh, artinya cuman soleh hatinya, tapi otaknya cerdas, hatinya bening, amal lurus. Apa? Otak cerdas, hati bening, amal pikir, zikir, amal. Coba kalau saya bilang pikir semuanya begini, kalau saya bilang zikir begini, kalau saya bilang amal begini. Siap loh? Konsentrasi. 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 Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, pikir. Ayo. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal, zikir. Zikir, amal, zikir. Bisa cepat? Pikir, amal, zikir. Pikir, amal, zikir. Pikir, amal, zikir. Pikir, amal, zikir. Amal, zikir. Pikir, amal, zikir. Bisa? Kok malah cepat? Kalau nggak bisa nanti pulang pikir, zikir. Setuju tidak santri kita supaya otaknya cerdas, hatinya bening, amalnya lurus? Setuju Ustaz? Pertanyaannya, santri kita sudah seperti itu apa belum? Sudah apa belum? Santri kita barangkali masih banyak atau jauh dari Quran, betul tidak? Kita ingin menyuntik. Tadi saya katakan Ustadz itu sebagai seorang panji. Yang kedua, maukah Ustadz itu saya beri titel lagi sebagai seorang dokter? Mau? Dokter mau nyuntik lihat apa? Lihat apa? Ada yang jarum, lihat apa lagi Ustadz? Pasien, datang pasien. Misalnya orang dewasa. Ini apa ini? Apa ini? Kalau ini? Ya tetap sama ya. Bapak sakit apa Pak? Oh alah Pak dokter, saya ini demam nggak sembuh. Yang sakit orang dewasa, sakitnya demam. Obat yang cocok untuk orang dewasa harusnya ada sendiri, betul tidak? Misalnya datang lagi yang kedua, ternyata anak kecil sakitnya sakit demam. Kira-kira obat yang cocok juga harus sesuai dengan anak. Pertanyaannya, kira-kira yang datang anak sakitnya demam diberi obat untuk orang dewasa, kira-kira setelah minum cocok apa tidak? Anak kecil minum obat untuk dewasa, sama-sama sakit demamnya, begitu minum apa ini namanya? Apa? Bahasa Inggrisnya kejet-kejet, ya kan? Overdosis atau kejang, betul tidak? Sekarang ini kita menghadapi anak-anak yang masih berpenyakit. Apa penyakitnya? Jauh dari Quran. Orang yang jauh dari Quran namanya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya ada penyakitnya, muncul tambah penyakit, sehingga banyak yang jauh dari Quran. Betul tidak? Anak-anak kira-kira makannya kebanyakan sudah dengan tangan kiri atau tangan kanan? Mereka makannya sambil berdiri apa jalan? Diri apa berjalan? Dua-duanya. Kebanyakan mereka makan malah sambil tangan kiri berjalan, sudah tidak berdoa. Enak ya? Kamu tidak kasih uang enak kok. Samaan sendiri. Sudah sesuai dengan Quran belum? Berarti anak-anak masih berpenyakit. Contoh, pamit sama bapaknya. Pak, aku pamit ke TPA dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang benar kan? Tapi kebanyakan anak gimana sekarang? Bapak, dadah Bapak. Bapak, ibu mana Pak? Tinggal pilih aja Pak, yang mana Pak? Oh yang belakang. Ibu, dadah Bu. Ibu. Loh, itu sudah sesuai Quran belum? Kita menginginkan anak kita
otak cerdas, hati bening, amal lurus. Pertanyaannya kira-kira kita sudah sesuai belum caranya? Cara yang baik sesuai seperti dokter, mau nyuntik lihat dulu pasiennya. Nah, ustadz-ustadzah yang baik dalam membuat anak mampu merubah akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang baik harus disesuaikan dengan kondisi anak. Saya mau tanya, inginnya orang tua kan anak-anak itu duduk dengan rapi. Adik-adik duduk rapi. Buka Qurannya. Sekarang baca. Tutup. Pulang. Pengennya siapa? Orang tua. Dek, kalau sholat itu yang tertib. Pengennya siapa? Dek, kalau ngaji nggak boleh rame sendiri-sendiri. Siapa yang ngomong? Ustadz. Tapi anak-anak itu sebenarnya juga punya keinginan. Nah, pertanyaannya, metode yang baik itu kan metode yang bijaksana, menyatukan keinginan orang tua dengan keinginan anak. Pertanyaannya, keinginan anak kira-kira apa? Main. Apalagi pulang gasik, pulang gasik itu pulang pengen duluan, betul kan ya? Komplit. Nah, maksudnya apa? Seakan-akan kalau orang tua itu menginginkan materinya sampai, tapi untuk anak-anak yang penting suasana yang menyenangkan, betul tidak? Anak-anak pengen suasana yang menyenangkan. Pokoknya aku yang menyenangkan tuh yang membuat saya jadi tertawa, jadi saya jadi berkesan, betul tidak? Nah, makanya bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Kata orang dewasa, Dek, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Tepuk tangan yang meriah. Tadi siapa yang nyanyi? Roma Irama, kok kurus sekali. Ustadz Tuntat menirukan Roma. Pengennya orang tua seperti itu, maka yang terbaik kita harus menyatukan bagaimana materi sampai kepada anak dan anak tercipta suasana yang menyenangkan, sehingga muncul istilah anak seneng ngaji, seneng sholat, seneng baca Quran, bukan hanya sekedar bisa ngaji. Kira-kira setuju tidak? Santri kita sudah seneng ngaji belum? Coba nanti dicek. Misalnya, adik-adik besok TPA-nya libur ya, soalnya Ustadz besok mau ada rapat. Gimana santri? Hah? Ustadz besok libur? Iya. Hah? Libur? Iya. Asyik, libur. Anak kok waktu diumumkan libur seneng, berarti ngajinya seneng tidak? Tidak. Kecuali diumumkan, Dek besok libur. Hah? Ustadz libur. Ustadz kok enggak libur toh? Us. Weh, malah jadi manggilnya jangan us. Ustadz itu kalau aku nggak ketemu Ustadz sehari bagaikan setahun loh. Nah, berarti anaknya sudah seneng ngaji. Pertanyaannya yang ada, TPA kita kalau diumumkan libur seneng apa susah? Seneng apa susah? Kebanyakan apa? Seneng. Berarti ngajinya belum seneng. Kalau sudah ngajinya belum seneng, gimana dia mau pengen datang ke masjid lagi? Maka hakikat mengajarkan BCM apa artinya? Bermain, cerita, dan menyanyi itu menciptakan happy learning, suasana yang menyenangkan. Berawal dari Ustadz yang baik itu menyenangkan. Syukur-syukur murah senyum. Coba lihat sini, Ustadz itu kalau murah senyum dipandang enak apa tidak? Dipandang enak enggak coba? Coba sebaliknya waktu Ustadz begini, enak apa enggak dipandang? Kan jelek sekali. Ketemu santri, ngapain ini? Bukunya mana? Santrinya, ayo nggak tahu, jangan gitu. Ngapain? Sudah ngaji belum? Belum.
Jadi ngaji sama aku? Nggak mau, aku sudah putus hubungan dengan engkau. Nggak mau ngaji. Betul tidak? Betul? Coba kalau kita senyum, Dek, sudah ngaji, Dek? Apa Ustadz? Udah ngaji? Belum ya Ustadz. Ngaji sama aku yuk. Ayo Ustadz, aku seneng loh ngaji sama Ustadz. Betul tidak? Makanya bagaimana kita menciptakan suasana. Dengan pertama, suasana yang menyenangkan itu dengan B. Kurang semangat. B. C. M. Bermain, cerita, dan menyanyi. Ustadz, apa? Mosok suruh ngaji kok malah suruh bermain, itu gimana? Maksudnya bermain itu menciptakan suasana. Contoh misalnya permainan indoor. In itu apa? Door. Berarti di dalam pintu alias kecepit. Mosok kecepit. Artinya pada saat ngaji anak kok rame sendiri, apa yang kita lakukan? Pada saat ngaji anak rame sendiri. Biasanya kan ustadznya rame, maju sini, terus sini, maju sedikit, ayo, santrinya ya, betul tidak? Kalau ustadzah waktu anak rame apa yang dilakukan? Gimana? Adik-adik ayo semua diam toh. Semuanya malah teriak-teriak, ayo diam semuanya. Sementara yang depan diam, yang belakang malah rame. Akhirnya yang depan malah ngomong, itu ustadzahnya kok malah teriak-teriak ya. Belakangnya bilang lagi, iya itu sampai muncrat-muncrat. Kan malah nggak pas. Lain kalau pada saat anak rame, ajari permainan yang bisa menenangkan santri. Misalnya permainan tepuk. Permainan tepuk itu bisa untuk menenangkan santri. Coba, siap? Anak misalnya rame, ajarin tepuk. Adik-adik semuanya, misalnya ini jadi santri ya. Tepuk 1, 1, 2-nya di atas, 2, 1, 2, 1. Secara logika diajarin tepuk anak bisa rame enggak? Mosok tepuk 1. Kamu tadi makan lauk apa? Enak aku tadi lauknya malah pipinya kan? Enggak mungkin. Siap, keliru maju. Anak, keliru maju. Semoga enggak saya ya. Ustadznya malah bilang, siap, jangan tepuk. Malah tepuk toh, ayo maju. Oh ya keliru, maaf ya. Dia akan tenang insya Allah dengan kesadaran sendiri. Ada berbagai macam permainan tepuk yang mungkin bisa kita ajarkan pada santri. Coba, siap ya, pembahasan kita tentang permainan indoor di dalam ruangan. Kapan-kapan nanti kita bahas permainan outdoor, permainan di luar. Coba tepuk. Kalau kita masukkan nuansa Islam, alangkah indahnya. Tepuk itu seakan-akan bisa menenangkan, sudah cukup. Tapi alangkah indahnya kalau kemudian tepuk itu kita masukkan nuansa Islam. Coba misalnya, pertama ada yang namanya tepuk tanya jawab. Tanya jawab itu ustadz bertanya, santri menjawab. Siap praktek? Siap. Semua jadi santri? Santriwan, bilang siap ya. Santriwan, siap. Santriwati, siap. Siap. Misalnya tepuk tanya jawab. Prinsipnya ustadz bertanya, santri misalnya tepuk Islam. Ustadz akan bertanya Allah, adik-adik mengatakan Tuhanku. Siap? Tepuknya 3 kali ya. Ya, tepuk Islam. Allah Tuhanku. Terus Muhammad Nabiku. Al-Quran kitabku. Muslimin saudaraku. Ka'bah kiblatku. Ustadz Muntat. Ustadz Muntat apa? Tadi ada yang bilang musuhku toh? Bilang musuh.
Yang putri malah bilang Ustadz Puntat. Sayangku. Jangan gitu. Ustadz Puntat, ustadku. Ulangi coba. Tepuk Islam. Allah. Tuhanku. Islam. Agamaku. Al-Quran. Kitabku. Ka'bah. Kiblatku. Ustadz Puntat. Ustadku. Setan. Nah, ya. Setan jangan sobatku malahan. Misalnya, contoh lagi tepuk tanya jawab. Pelajarannya akidah, tetapi kita buat format seperti formatnya permainan tepuk. Jadilah misalnya tepuk malaikat. Sudah bisa belum? Sudah bisa apa belum? Caranya Ustadz akan bertanya, cabut nyawa. Apa jawabnya? Israel. Ustadz akan tanya, kirim wahyu. Siap bisa? Konsentrasi, tidak harus urut di situ. Hati-hati. Sebab kalau urut nanti malah bahaya. Siap loh ya. Tepuk malaikat. Cabut nyawa. Israel. Kirim wahyu. Jibril. Bagi rizki. Mikail. Catat amal. Kok cuman bilang rokib nanti Atit marah gimana? Rokib Atit. Siap? Tepuk malaikat. Kirim wahyu. Jibril. Bagi rizki. Mikail. Catat amal. Rokib Atit. Amal buruk. Rokib Atit. Amal baik. Rokib. Tanya kubur. Trompet kiamat. Israfil. Jaga surga. Jaga neraka. Cabut nyawa. Cabut gigi. Oh ya kan. Saya baru tahu ada malaikat cabut nyawa namanya dokter. Wong yang ditanya malaikat kok berarti cabut gigi? Enggak ada. Masa malaikat kok cuma cabut gigi? Enggak. Pelajarannya apa? Pelajarannya akidah. Jadi seakan-akan supaya anak selalu diawasi oleh malaikat. Bisa. Tadi namanya tepuk tanya jawab. Contoh lagi, bagaimana supaya anak itu mencintai Nabi dan keluarga Nabi? Maka perlu dikenalkan misalnya tepuk Nabi. Siap? Yes. Keliru, maju loh. Lihat saya, jangan lihat di situ. Masih tepuk tanya jawab. Tepuk Nabi. Nabimu. Muhammad. Bapaknya. Abdullah. Ibunya. Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. istrinya Khadijah. Anaknya Fatimah. Nus. Lahirnya di mana? Di Makkah. Tanggalnya 12. Harinya hari Senin. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya Tahun gajah. wafatnya Imaninya. ibumu. Oh, jangan tanya ibunya, masa ibumu beda-beda. Ustadz kok panjang sekali? Untuk ngajarin anak-anak jangan terlalu panjang. Soalnya kalau terlalu panjang anak tepuknya capek. Muhammad, Abdullah, Aminah, Ustadz capek. Soalnya terlalu lama. Maka bisa juga hari ini cuman diajarin 5 pertanyaan. Besok lagi ganti. Misalnya sekarang tentang keluarga Nabi, besok lagi tentang hari lahir sampai wafat. You know, okay? Okay? Okay. Kita lanjutkan. Sebenarnya banyak berbagai macam tepuk. Yang pertama kriteria tepuk tanya jawab. Setelah tepuk Islam, tepuk apa tadi? Tepuk malaikat,
tepuk Nabi, bisa juga kita ngajarkan tepuk Al-Quran. Nama-nama surat dalam Al-Quran. Ustadz bisa ndak ini ya? Pasti Ustadz pada mau ngintip ya. Coba cek dulu Ustadz bisa apa ndak. Tepuk Al-Quran, kitabmu surat pertama artinya kedua, iya artinya tiba-tiba. Terus ketiga artinya keluarga Imron. Keempat An-Nisa artinya wanita. Kelima Al-Maidah artinya hidangan. Sudah jawab dulu baru tepuk dulu baru jawab kok. Saking semangatnya hidangan, terus malah terakhir mana? Lo malah tanya hidangannya mana ya nanti, jangan sekarang. Ustadz, saya yakin tidak semua ustadz hafal, betul? Caranya gampang. Kita hafalkan 5 dulu saja. Ajarkan pada santri. Misalnya sekarang hanya 1-5, tidak harus plus terjemahnya. Yang 6-10 sementara ustadz belum hafal, nggak apa-apa. Ajarkan. Setelah santri bisa, sementara kita ngajarkan 1-5, kita dari rumah 6 itu surat apa ya? Oh, surat 6 itu Al-An'am. Oh, 7 itu Al-A'raf. Kadang-kadang santrinya cerdas. Pas pada saat kita ngajarkan 1-5, Ustadz, apa? Yang surat ke-6 itu apa? Padahal belum buka. Ustadz gimana jawabnya? Yang ke-6 besok ya, dihafalkan dulu yang 1-5 ya. Itu besok. Batinnya Ustadz, aku aja belum hafal kok deh ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting PD. Tahu PD? Apa PD? Kalau bahasa Jawa itu podo wae. Artinya yang penting Ustadz bisa mengajarkan. Setuju? Contoh lagi, sekarang yang hubungannya dengan tepuk ikrar. Jadi anak-anak itu biar berikrar. Anak itu punya egosentris. Egosentris itu seakan-akan akunya yang ditonjolkan. Maka kita ajarkan tepuk ikrar. Misalnya tepuk anak soleh. Bisa? Saya yakin bisa ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa loh ya. Siap semuanya. Tepuk anak soleh. Aku Semangat. anak soleh. Iya. Rajin sholat. Rajin ngaji. Iya. Orang tua dihormati. Sip. Kita Islam Iya. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ya. Ya. Ada beberapa daerah yang mungkin mengajarkan berbeda, tidak masalah. Yang penting ada nuansa kekompakan di TPA masing-masing. Bisa dipahami? Artinya tepuk itu tidak mutlak pokoknya harus begini, tidak. Kalau perlu kita menciptakan suasana atau tepuk lain yang di TPA masing-masing, bagus ya. Misalnya TPA sini ada punya yel sendiri, TPA sana punya yel. Suatu saat besok dilombakan. Bagus. Nah, pembahasan kita selanjutnya ada yang namanya tepuk gabungan. Tepuk antara tepuk ikrar digabung menjadi tepuk tanya jawab. Contoh. Apa? Kok contoh? Contoh tepuk istiqomah. Sudah bisa? Bisa apa belum? Caranya begitu Ustadz bilang tepuk istiqomah, santrinya tepuk dulu. Aku anak Islam selalu bangga dengan Islam, istiqomah dalam Islam. Ustadznya tanya, jadi menteri tepuk dulu. Anak sambil mengangkat tangannya, dia mengatakan tetap Islam. Bisa?
Terakhir nanti Ustadz bilang sampai mati tetap Islam, Islam, Islam. Yuk. Kok yuk tahu nggak artinya? Artinya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Saya ulang ya, 208. Coba tebak ya, benar apa tidak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara total, keseluruhan. Jangan tanggung-tanggung. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Berarti Islam, Islam yuk. Apapun caranya, apapun kedudukan kita harus tetap Islam. Siap? Coba udkhulu fis silmi kafa. Tepuk istiqomah. Aku Semangat. anak Islam. Yeay. Selalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Siap jawab. Jadi menteri. tetap Islam. Tangannya sambil diangkat. Don't forget, okay? Coba. Tengahnya bisa dikembangkan sendiri Ustadz. Tidak harus persis seperti yang sini. Contoh pengembangannya. Siap coba. Tepuk istiqomah. Aku anak Islam. Iya, selalu bangga dengan Islam. Istiqomah Dalam Islam. jadi menteri. Tangannya. Tetap Islam. Terus Pak polisi, Tetap Islam. rambut gondrong, Tetap Islam. jidat nonong, Tetap Islam. mulut monyong, tetap Islam. Gigi ompong, ayo. Tetap Islam. Sampai mati Tetap Islam. Islam, Islam, yuk. Ustadz kok mengatakan gigi ompong segala? Nah, misalnya ada santri yang giginya ompong, yang penting kan kita tetap Islam. Maka tidak boleh sambil atau saling mengejek. Yang dinilai Allah adalah nilai keislaman. Adik-adik, pernah dah mendengar cerita Bilal bin Rabah? Pernah tidak? Wah, kemudian bisa juga nanti Ustadz sambil masukkan metode cerita singkat. Misalnya Bilal itu orangnya jelek, tinggi, hidungnya pesek, rambutnya kecil-kecil, sudah wajahnya jelek, bibirnya juga begini, wajahnya, kulitnya hitam legam, sudah wajahnya jelek, jadi budak. Tahu budak? Budak itu orang yang seperti pelayan tapi tidak digaji, tapi dia Islam. Akhirnya majikannya Umayyah bin Khalaf memanggil Bilal. Dung, dung. Bilal, sini kau. Bilal. Bilal. Bilal kok malah senyum-senyum. Misalnya. Ada apa? Apakah benar kamu masuk Islam? Hei budakku. Betul Tuan, aku telah masuk Islam. Apa kau bilang? Kamu telah masuk Islam. Ku perintahkan kau keluar dari Islam. Akhirnya awalnya Bilal takut, dia pun berani. Tuanku, aku disuruh apapun siap, tapi kalau untuk keluar dari Islam, tidak. Berarti kamu telah melanggar perintahku. Baik, aku panggil Al-Gojo. Adik-adik, Bilal akhirnya dipanggilkan Al-Gojo. Al-Gojo, sini. Al-Gojo, sini. Al-Gojo. Bukan ini ustadznya. Al-Gojo datang. Besok kalau cerita, kapan-kapan kita bahas cerita ya, munculkan gerakannya. Dung, 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 dung.
Yang penting pede Ustadz. Walaupun Algojo kok kecil sekali kayak gini. Ini Algojo puasa 2 bulan berturut-turut, tapi nggak apa-apa. Ada apa Tuhan? Algojo siksa Bilal. Adik-adik, sudah jelek orangnya disiksa oleh Allah. Cambuk. Ustadz dalam peragaan cerita munculkan gerakannya waktu dicambuk gimana? Duduk ya, emang bisa duduk. Singkat ceritanya ndak cuman itu, ditindih dengan batu yang panas sampai Bilal hanya mengatakan ahad, Allahu ahad. Dia cuman bilang ahad, ahad, artinya tidak, aku tidak akan keluar dari Islam, pokoknya aku hanya Islam saja. Ahad, ahad, artinya Allahu ahad. Nah cuman itu adik-adik sekalian ya. Bilal tangannya diikat, ditarik dengan kuda, dikelilingkan kampung, ditarik dengan kuda. Kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, aku seret kamu keliling kampung. Bilal tetap tidak mau, tangannya diikat, majikannya di atas kuda, langsung lari. Wah, Bilal sampai darahnya keluar. Tapi akhirnya adik-adik, singkat ceritanya dibebaskan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibebaskan, diobati lukanya. Akhirnya Bilal yang cuma budak diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah kesayangan Rasulullah, tukang adzannya Rasulullah. Bilal itu kalau adzan bagus loh, Dek. Mungkin ada santri yang protes, Ustadz ya. Ustadz pernah dengar kok suaranya Bilal? Kok katanya bagus? Belum pernah toh. Ustadz jangan terus minder. Iya ya Dek ya, belum ya. Sudah ceritanya nggak usah aja ya. Jangan gitu. Ustadz yang penting pede. Ustadz memang belum pernah dengar suaranya Bilal. Tapi coba adik-adik, kalau di antara sahabat yang banyak ini oleh Rasulullah kok yang ditunjuk Bilal, berarti kan Rasulullah tidak mungkin menunjuk orang yang tidak bagus suaranya. Betul tidak adik-adik? Suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus kan? Bagus nggak? Nah. Artinya bagus, bukan GR. Ini contoh. Adik-adik, Ustadz juga harus adanya bagus, Ustadz kok ya. Nah, akhirnya diangkat oleh Allah karena istiqomah dalam cinta sampai mati. Coba kalau Ustadz bisa mengemas tepuk istiqomah ini dengan kemudian materi sebuah cerita, luar biasa. Betul? Betul tidak? Pertanyaannya bisa apa belum? Belum. Nah, untuk cerita kapan-kapan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Setuju? Nah, sekarang bagaimana kalau kita kemas lagi permainan kita dengan menyanyi? Setuju? Tepuk sambil nyanyi ada. Misalnya di sebaliknya itu ya. Coba di atas lembar nomor 6 paling atas ya, tepuk dengan lagu Kalau Kau Suka Hati, tapi diganti menjadi Kalau Kau Suka Ngaji. Bisa Ustadz? Ustadz pinter-pinter kok. Coba bersama-sama ya. Berpacu dalam apa? Melodi kuno, yang ini kino. Berpacu dalam kalam ilahi. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan, klok-klok. Ustadz sambil nyanyi bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Bawahnya, siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Anak-anak tangannya diangkat ke atas sambil bilang Allah. Siap?
Coba 1, 2, 3. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai pada santri yang rajin mengaji. Tepuk, ya bagus. Bawahnya 1, 2, 3. Maukah kau jadi anak yang taat? Maukah kau jadi anak yang taat? Mau. Hormati orang tua, juga ustadzah, sayang kawan dan suka memaafkan. Paling bawah sekarang bersama-sama 1, 2, 3. Sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Sanggup. Sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Sanggup. Dan mengaji, baca Al-Quran suci, tegakkan sholat yang 5 kali, jalankan puasa di bulan suci. Misalnya waktu itu bulan Ramadan. Bisa Ustadz ya? Aduh, alangkah senengnya kalau punya Ustadz yang pinter mengajarkan dengan metode BCM, bermain dan Ustadz Wuntat. Apa? Santri diajari menyanyi. Iya. Berarti santri itu mau dididik menjadi biduan-biduan penyanyi-penyanyi terkenal? Tidak. Loh, maksudnya gimana? Nyanyi di sini bukan berarti mendidik anak menjadi penyanyi terkenal. Artinya suara santri yang sejelek apapun boleh saja nyanyi. Yang penting bukan penampilannya, tetapi syair-syair sebuah nasihat yang dikemas dengan pola menyanyi, insya Allah akan lebih menghujam dalam jiwa anak. Ya terus bukan makbres gitu. Maksudnya coba kalau anak-anak sekarang cuman langsung diberi nasihat, Dek ayo ngaji, masuk enggak? Dek ayo cepet sholat, masuk enggak? Kalau enggak sholat kamu masuk neraka, masuk enggak nasihatnya? Enggak. Tapi lain kalau dikemas, nasihat itu dikemas dengan pola nada menyanyi, insya Allah anak akan lebih berkesan. Pengen tahu? Pengen tahu? Nah, kita buka coba. Di sini tertulis lagu gubahan. Cara mengajarkan pada santri bisa lagu ciptaan, bisa juga lagu gubahan. Ustadz yang pinter membuat mencipta lagu, bagus kalau kita mencipta sendiri. Tapi pertanyaannya, Ustadz bisa enggak kita mencipta lagu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang tidak bisa, bisa juga kita mengajarkan anak dengan lagu gubahan. Lagu gubahan itu lagu yang sudah ada lagunya, tapi syairnya belum Islam, belum nuansa mendidik. Tapi kadang-kadang ada juga yang malah syairnya malah merusak akhlak. Ada tidak Ustaz? Banyak ya? Nggak usah disebutkan. Maka sekarang kita bersama-sama lagu yang sudah ada kita masukkan pesan-pesan dakwah melalui menyanyi dengan lagu gubahan. Siap semua? Siap. Yeay. Sekarang lagunya medley. Tahu medley? Sambung menyambung. Setuju? Ayo. Nyanyinya suaranya yang bagus, diusahakan. Seandainya memang sudah dibagus-baguskan kok suaranya jelek, enggak apa-apa. Toh yang penting bukan nyanyinya, tapi syairnya. Andaikan santri kok menyanyi misalnya, amal apa yang disukai Allah, enggak apa-apa, memang suaranya jelek, tapi kan syairnya masuk dalam hati anak. Maksudnya tahu? Ayo, kalau ustadznya harus bagus dong. Ustadz kok nggak bagus? Ih, kacian deh lo. Berpacu dalam kalam ilahi, Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, Allah Tuhan kita. Allah bukan Tuhan kita. Putri semangat loh. Terus Tuhan saya esa
esa Tuhan kita. Kalau tidak esa, ya bukan Tuhan kita. Amal yang disukai Allah. Amal apa yang disukai Allah. Sembayanglah tepat pada waktunya. Semangat. Apalagi yang disukai Allah. Salawatlah pada Nabi Muhammad. Bagus. Apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Seragam TK Al-Quran, lihat seragam kami di TK Al-Quran. Berbusana muslim, rapi menyenangkan. Yang putra berpeci, yang putri berjilbab. Baju celana panjang, aurat tak kelihatan. Jalan masuk surga. Satu-satu aku cinta Allah. Iya. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta ibu bapak. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ya. Rukun Islam, ingat tepuknya ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, tepuk untuk si papa. Haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat, lo malah nembak aku sholat kok. Ulangi, 1, 2, 3. Siapa tidak sholat, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Oleh Allah dilaknat. Rasulku, sendu lagunya. Rasulku yang ku cinta, pujaan hatiku, teladan yang utama tu kehidupanku. Janganlah kau abaikan, taatilah selalu apa yang dilakukan, jadi pedomanmu. Allah yang Esa, semangat semua, jangan sampai ada yang pales. Allah yang Maha Esa, ya cipta. Putri semangat. Dapat hamba meminta, betul, berdoa semangat, iman dan berakal, dor bekal hidupku, ikhtiar dan tawakal, ya betul, itulah usahaku. Iya, berikutnya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, penutup Nabi dan Rasul, sebagai rahmat bagi alam raya. 1, 2, 3, 4. Muhammad Rasulullah, pemimpin di akhir zaman. Sholawat serta salam kami untuk. Gimana? Kami untukmu. Munya nggak tepat. Ulangi ya. Coba. Sholawat serta salam kami untukmu. Ya, ulangi dari bait yang kedua. Muhammad Rasulullah, pemimpin di akhir zaman. Sholawat serta salam kami untukmu. 1, 2, 3, 4. Ya Muhammad. 4, 3, 2, 1. Rasulullah. 2, 4. Muhammad. 1, 2, 3, 4. Hamba Allah. 2, 4.
Muhammad Rasulullah, ya, teladan bagi umatnya. Al-Quran firman Allah, pedomannya. 1, 2, 3, 4. Muhammad Rasulullah, jasamu amatlah besar. Mari kita teruskan ajarannya. Aku anak Islam, aku anak Islam. Kitabku Al-Quran, semangat. Ku ingin menjadi orang beriman. Sejak ku masih kecil selalu rajin mengaji, baca iya yang berilmu tinggi betul. Sholat pun aku kerjakan selalu. Maghrib, isya dan subuh, aku tak pernah lalai, aku tak pernah lupa. Yang terakhir belum pede ya, karena aku ingin jadi penghuni surga. 1, 2, 3. Karena aku ingin jadi penghuni surga. Di sini Islam, di sana Islam. Tepuk. Mana-mana tetap Islam. Tepuk. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati pun ku tetap Islam. La 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 la. Sekali lagi ya. Di sini Islam, di sana Islam, di manapun aku tetap Islam. Betul. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati pun ku tetap Islam. La 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 la. Pengen jadi santri lagi nih ya. Ternyata semangat. Berikutnya, cinta Islam sendu. 1, 2, 3. Islamku yang ku cinta, ku jaga selalu, membuatku bahagia dan ingin menyatu. Tak akan ku lupakan, tak akan bercerai, selalu ku dambakan Islamku yang damai. Aku anak soleh, aku anak soleh, anak terpuji, karena selalu dekat ilahi. Semenjak aku kecil selalu rajin mengaji, baca Quran suci dan berbaik hati. Ku rajin sholat sepanjang hayat, pada orang tua patuh dan taat. Bila aku berdoa cepat-cepat bertobat, Allah yang selalu ku ingat, hanya pada Allah yang selalu ku ingat. Ayo, Allah yang selalu ku ingat. Sekarang kita coba yang sebaliknya ya. Pergi mengaji. 1, 2, 3. Menjelang sore hari ku pergi mengaji, ku bawa buku Iqra dengan senang hati. Iya, ayo, 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 ayo kita mengaji, mengaji. Ayo, 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 ayo kita mengaji. Mari sembahyang. Sayang, sayang, adikku sayang, mari kita sembahyang. Sayang, sayang, adikku sayang, mari kita sembahyang. 1 hari 5 kali sujud pada ilahi, Quran, hadis,
pedoman kita, mari kita amalkan. Bagus. Bawahnya, mari sholat, tepuk. Sholat, marilah sholat. Betul, mari sholat bersama-sama. Saja yang tidak sholat mendapat siksa. Siapa saja yang tidak sholat mendapat siksa. Bawahnya, rajin mengaji lebih mulia, lebih mulia. 1, 2, 3. Sholat bersama lebih utama, lebih utama, lebih utama. Masa jadi cepat sekali. Santri kecil, ya, bintang kecil. Santri kecil di TK Al-Quran, bawa Iqra dan bawa Al-Quran. Rajin sholat dan rajin mengaji. Sayang kawan, tak suka bermusuhan. Sekarang yang terakhir, sinar iman. Inilah Nike Ardila. Sudah meninggal ya. Kalau ku seorang diri. Bisa ya? Ayo, ini lagu khusus ustadznya, bukan santri ya. 1, 2, 3. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, di keheningan malam-malam, ku dengar senandung Quran membahana. Tersentuh hati ini akan kehidupanku dalam Islam. Di dalam Islam. Bus seberkas cahaya iman, jreng 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 jreng, menerangi jiwaku. Bus membuat hidup ini tentram dan damai. Dambaan insan di dunia ini. Tangannya tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Alhamdulillah Ustadz. Sayang waktunya sempit, tapi kapan-kapan kita lanjutkan pada sarasian BCM yang lainnya. Setuju Ustadz? Insya Allah pada kesempatan yang lain. Intinya jangan lupa Ustadz, pertemuan kita kali ini usaha dengan hikmah, dengan bijaksana. Yang kedua, di samping usaha jangan lupa berdoa. Yang ketiga, jangan lupa tujuan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, akhirnya kesabaran harus menghujam, selalu menghujam dalam jiwa kita untuk mendidik santri-santri kita. Dan yang terakhir, sampai jumpa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Ustadz Ustadzah pada kesempatan yang lain. Dan aqulu qouli hadza fa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan.